sakit, saudara meninggal, orang tua meninggal, rumah terbakar, usaha bangkrut. Bahkan ujian itu pun tidak mesti yang tidak enak, bahkan yang enak pun, yang nyaman pun itu juga menjadi ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumul syahra falyasum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Wa qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat ekonomi syariah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan dan di setiap tempat, karena hanya Dialah Allah yang memberikan kita hidup dan mematikan kita tanpa kita tahu kapan harus dihidupkan dan kapan harus dimatikan. Belakangan ini banyak sekali satu kejadian-kejadian aneh tapi nyata di luar dugaan kita manusia. Bahkan COVID yang melanda sampai hari ini, kita pun sering dibuat terkejut-kejut, tiba-tiba saudara kita telah terpanggil. Tiba-tiba tetangga kita telah mendahului kita. Bahkan kemarin Allah menunjukkan kekuasaannya. Kapal selam yang tugasnya menyelam kok tenggelam. Di dalamnya ada 53 perwira terbaik diambil dalam waktu bersamaan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kita hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Marilah kita munculkan kesadaran ilahiyah pada diri kita masing-masing, kapanpun dan dimanapun. Karena dalam setiap saat Allah akan senantiasa menguji kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bahwa di setiap saat dan di setiap tempat Allah akan menguji kita sebagai orang mukmin dengan sedikit kekurangan. Apakah kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan benda, dengan kemiskinan, dengan sakit, saudara meninggal, orang tua meninggal, rumah terbakar, usaha bangkrut. Bahkan ujian itu pun tidak mesti yang tidak enak, bahkan yang enak pun, yang nyaman pun itu juga menjadi ujian. Diberi kesehatan, kelimpahan rezeki, anak banyak, uang banyak, kedudukan ada, kendaraan mewah, itu pun ujian. Maka yang mesti dimunculkan adalah kesadaran bahwa semua itu akhirnya ada ujungnya, ada akhirnya, yaitu kematian. Maka silahkan berbuat apapun sesuka hatimu, tapi sadarilah bahwa engkau akan berakhir, dan akhir itu adalah kematian. Ketika kematian sudah menjemput, maka pertanyaannya adalah apa yang engkau siapkan untuk kematian itu?
wahai sahabat-sahabat ekonomi syariah sekalian. Di sini Allah tegaskan bahwa segala sesuatu yang ada ini hanya milik Allah. Inna lillahi. Kita semua dan apa yang ada alam semesta lillahi, miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya lah kita akan kembali. Maka di hari yang ke-15 Ramadan ini, saya mengajak kepada diri pribadi dan kita semua, saudara keluarga, marilah kita gunakan sedetik waktu, semenit waktu, sejam waktu, sehari, sebulan, dan yang tersisa ini kita gunakan dengan sungguh-sungguh untuk memunculkan kesadaran ilahiyah pada diri kita. Bahwa dialah Allah yang membuat kita hidup. Dialah Allah yang memberikan kita rasa lapar. Dialah Allah yang membuat kita kenyang. Dialah Allah yang mematikan kita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nah, kesadaran ilahiyah inilah harus kita munculkan. Harus cerdas kita untuk dapat merasakan dalam diri kita bahwa ternyata Allah begitu dekat dengan kita. Puasa mendidik kita untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada seorang hambaku menanyakanmu tentangku, maka jawablah, sesungguhnya saya dekat. Begitu dekatnya Allah dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Bisa kita bayangkan. Pada kenyataannya apa yang terjadi? Banyak di antara kita yang lupa bahwa Allah itu dekat. Banyak di antara kita yang lupa bahwa nikmat itu Allah berikan begitu banyak. Dan yang banyak itu kita lupa. Tapi kadang-kadang kita hanya mengingat-ingat yang sedikit. Begitu dikasih sakit gigi umpamanya, gigi itulah yang dipikirin terus. Tidak pernah mikirin nikmat yang lain. Aduh, sakit gigi, aduh, sakit gigi. Padahal hanya satu gigi yang sakit. Sementara 30 gigi yang lain sehat. Tidak menjadi pertimbangan untuk mensyukuri nikmat Allah. Maka disinilah kesadaran yang harus kita munculkan dengan Ramadan, semakin jernih jiwa kita, semakin cemerlang pikiran kita, semakin bening hati kita untuk merasakan betapa sebenarnya Allah itu begitu agungnya dan begitu dekatnya dengan kita. Karena itu maka jangan pernah melupakan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Senantiasa bawalah Allah dalam setiap detak nafasmu, dalam setiap kerdipan matamu, dalam setiap gerak polahmu menuju kepada pengibadahan Allah Subhanahu wa taala. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita semua suka enggak suka, siap enggak siap, ilaihi raji'un. Kepadanya lah kita kembali. Dan kalau sudah kembali kepadanya berarti kepada Allah. Bekal apa yang kita siapkan? Kecuali bekal iman dan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sahabat ekonomi syariah semuanya, bekal apa yang kalian siapkan untuk menghadap kembali kepada Allah? Tiada lain yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang lain. Jangan mengusulkan yang lain. Hanya itu. Dengan iman dan takwa kita akan diperhitungkan. Dengan iman dan takwa kita akan ditempatkan di sisi Allah dengan sebaik-baik tempat. Karena itu maka 15 hari sudah lewat. Tersisa 15 hari lagi. Ayo kita sungguhkan untuk beribadah. Kita sungguhkan untuk menjalani malam-malam dengan penuh ibadah. Hanya satu tujuannya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan.
dalam bincang tausiah singkat di forum ini. Sekali lagi, mari sahabat-sahabat ekonomi syariah sekalian, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan rela waktu itu berlalu begitu saja tanpa aktivitas yang bernilai ibadah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom muda, hai ekonom robbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hai ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya.